Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming kali ini. Kita akan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan begitu baik karena anugerah-Mu yang besar, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk beribadah streaming pada saat ini Tuhan. Kami percaya semua ini kami boleh alami karena kasih karunia Tuhan. Biar kami boleh menyiapkan hati kami, supaya hati kami siap nanti untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah. Engkau layak menerima segala kuasa, Engkau layak menerima segala kekuatan, kekayaan, dan kemuliaan, hikmat, hormat, dan puji-pujian. Tuhan pimpin ibadah streaming ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan setiap pekerjaan iblis. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah streaming pada saat ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali kita dapat beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kita mau bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu melimpah atas seluruh kehidupan kita. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita. Bersyukurlah kepadanya. Sebab Dia Raja yang bertata atas seluruh hidup kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, kasku dan keselamatanku, Dia penolongku dan diriku. Berjalan
bertahta Engkau selamanya, Raja atas hidup kami. Bersamamu Tuhan, Engkau akan memampukan kami untuk melewati setiap badai dalam setiap hidup kami. Kami pegang setiap janji-Mu. Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat
Kita sudah memuji, kita sudah memuliakan, hati kita penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus jamah setiap hati, Roh Kudus lawat setiap pribadi, supaya kami boleh mengerti Tuhan atas setiap kebenaran firman Allah yang ditaburkan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi pada saat ini dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan membahas satu topik kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul ketaatan. Sekali lagi, tema khotbah saya pada saat ini adalah ketaatan. Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15, coba perhatikan, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku ini huruf besar berarti Tuhan Yesus Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan, sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, itu kalau kita menuruti segala perintah Tuhan. Jadi bukti nyata yang Tuhan tuntut, kalau kita mengatakan aku mengasihimu Tuhan, adalah dengan cara menuruti segala perintah Tuhan. Nah, kata menuruti di sini itu berbicara mengenai taat dan melakukan. Jadi taat pada perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Yesus, tetapi tidak taat dan melakukan perintah-perintah Tuhan, itu namanya berdusta, membual, berbohong saudara. Karena bukti kasih kita kepada Tuhan, menurut ayat Yohanes 14:15 ini adalah kita buktikan dengan cara taat dan melakukan menuruti segala perintah Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya ambil topik ketaatan, karena ini adalah topik yang sangat penting. Kalau kita bisa memiliki ketaatan kepada Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan, hidup kita akan lebih berbahagia. Karena kita akan berkenan pada Tuhan dan kita sungguh-sungguh akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya akan membahas firman Tuhan ini dengan dua bagian. Bagian yang pertama, mengapa kita harus taat kepada Tuhan. Itu bagian pertama kita akan bahas. Kemudian bagian yang kedua, konsekuensi akibat ketidaktaatan itu apa. Jadi sekali lagi bagian pertama, mengapa kita harus taat kepada Tuhan. Kemudian bagian yang kedua, konsekuensi akibat ketidaktaatan. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama Bapak Ibu. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Nah, untuk menjawab ini saudara, saya berikan dua alasan kenapa kita harus taat kepada Tuhan. Bisa juga dibahas dengan lebih mendalam, tapi karena kita tidak bisa membahas terlalu panjang, kita ambil bagian yang inti saja. Saya membahas dengan dua alasan saja. Alasan mengapa kita harus taat kepada Tuhan, yang pertama, karena Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita, yaitu taat melakukan kehendak Bapa. Alasan pertama, karena Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita, yaitu taat melakukan kehendak Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan bagaimana bukti-bukti di dalam Alkitab. Tuhan Yesus begitu taat kepada Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu.
kita akan membaca dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku, ini huruf besar Tuhan Yesus, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, ini kata Yesus, tetapi untuk melakukan Dia yang telah mengutus aku. Nah, Dia yang telah mengutus aku ini adalah Bapa. Jadi di sini Tuhan Yesus Kristus berbicara sebagai anak manusia, Bapak Ibu. Bahwa Dia diutus oleh Bapa. Dia bicara sebagai anak manusia. Memang Dia adalah Allah, tapi Dia juga anak manusia. Sebagai anak manusia Dia diutus oleh Bapa. Tapi sebagai Allah, Dia setara dengan Bapa dalam ketritunggalan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Semuanya punya pribadi khas masing-masing dan kedudukannya setara atau sederajat. Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi sebagai Allah, Tuhan Yesus sederajat. Tapi sebagai anak manusia, Dia diutus oleh Bapa. Ya, bedakan baik-baik Tuhan Yesus berbicara sebagai apa, saudara. Dalam hal ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus turun dari surga. Yesus ini turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku, kata Tuhan. Bukan melakukan kehendaknya sendiri, bukan. Tetapi melakukan kehendak Bapa, yaitu kehendak Dia yang telah mengutus aku, kata Yesus. Ini cerminan ketaatan yang sangat luar biasa. Jadi Tuhan Yesus turun ke dunia ini berinkarnasi menjadi manusia. Itu selalu taat melakukan kehendak Bapa. Tidak pernah Tuhan Yesus itu membantah. Tidak pernah Tuhan Yesus itu tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Saudara boleh temukan di setiap kitab Injil. Tidak ada yang mengatakan Tuhan Yesus tidak melakukan kehendak Bapa. Selalu sepanjang hidupnya, sepanjang pelayanannya, Dia selalu melakukan kehendak Bapa. Karena itu tujuannya Dia turun dari surga ke dunia ini. Bukan melakukan kehendaknya, tetapi melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Kemudian perhatikan yang kedua, saudara. Ibrani 10 ayat yang ke-7, kita lihat bukti bahwa Tuhan Yesus adalah taat melakukan kehendak Bapa. Ibrani 10 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ini huruf besar, berarti ini adalah Bapa. Allah Bapa, ya Allahku. Allahku, kata Yesus, berarti ini Allah Bapa. Jadi Yesus kembali berbicara sebagai anak manusia di sini, bahwa dikatakan di sini, aku datang dan dalam gulungan kitab sudah tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak Bapa. Kehendak-Mu ya Allahku. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Kemudian dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun Ia adalah anak. Perhatikan ya, sekalipun Yesus adalah anak Allah, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi sekalipun Ia adalah anak, tapi Ia belajar untuk tetap taat, saudara. Dia harus menderita, Dia taat, saudara. Karena memang itulah Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Penderitaan demi penderitaan dialami oleh Yesus. Dia tahu Dia harus menderita. Dia tahu Dia harus disiksa. Dia tahu Dia harus dibunuh. Tetapi Dia lakukan itu semuanya dan belajar taat. Dia pernah berdoa di
Taman Getsemani, kalau bisa cawan ini diangkat daripadaku ya Bapa. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Begitu berat penderitaan yang diderita oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi dia menerima semuanya itu karena ketaatan kepada Bapa yang sangat luar biasa. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, ini kualitas ketaatan Yesus yang sangat luar biasa dikatakan di sini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sekali lagi, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Tuhan Yesus ini adalah ketaatan yang tertinggi, yaitu ketaatan sampai mati. Nah, manusia itu memang dituntut untuk taat sampai mati demi membela imannya kepada Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus taat sampai mati demi melakukan kehendak Bapa. Itu ketaatan yang tertinggi, taat sampai mati, saudara. Ya, dan kita harapkan juga mempunyai kualitas yang sama, kualitas ketaatan yang sama, taat sampai mati, mempertahankan iman percaya kepada Yesus. Seperti para rasul, mereka mati syahid karena mempertahankan iman percayanya kepada Yesus. Taat sampai mati. Taat untuk memberitakan Injil sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Dan untuk itu dia harus membayar dengan nyawanya, saudara. Ya. 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan, sebab oleh itulah untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudara dipanggil supaya kita mengikuti jejak Yesus. Kalau Yesus taat kepada kehendak Bapa sampai mati, maka kita pun harus mengikuti jejaknya, taat kepada Tuhan sampai mati, mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi itulah sebabnya saudara, ayat Alkitab katakan dalam Injil Yohanes bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, supaya kita berbuat yang sama seperti yang Yesus perbuat. Itu dalam Injil Yohanes pasal 13 nanti saudara baca. Dalam ayat yang ke-15. Supaya kita melakukan yang sama seperti yang Yesus perbuat. Yesus sudah memberikan teladan pada kita, memberikan contoh pada kita tentang ketaatan yang sangat luar biasa. Maka kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Itu alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita ini harus taat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah memberikan contoh teladan kepada kita. Dalam keadaan apapun sepanjang hidupnya dan pelayanannya di bumi ini, ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia selalu taat melakukan kehendak Bapa, apapun keadaannya, sekalipun nyawa taruhannya. Bahkan dikatakan dia taat sampai mati di kayu salib, ketaatan yang tertinggi. Dan kita pun juga harus melakukan ketaatan yang sama. Yang kedua, alasan mengapa kita harus taat kepada Tuhan, karena Tuhan menjanjikan berkat kepada kita jika kita taat kepadanya. Tuhan menjanjikan berkat kepada kita jika kita taat kepadanya. Mari kita baca. Sebetulnya banyak sekali ayat di dalam Alkitab, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama, yang menjanjikan berkat kepada kita kalau kita taat kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu. Kalau saya sebutkan satu persatu, tidak mungkin cukup waktu kita yang kita bahas pada saat ini. Kita hanya akan memeriksa beberapa saja saudara ya, supaya paling tidak kita bisa boleh mengerti saudara ya,
Berkat-berkat itu disediakan oleh Tuhan pada setiap orang yang taat kepadanya, yang senantiasa mendengar suaranya, yang senantiasa melakukan perintah-perintahnya. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Perhatikan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jadi berkat-berkat yang akan disebutkan selanjutnya ini akan datang kepada saudara dan menjadi bagian dalam hidup saudara. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, saudara sekalian, ini berbicara tentang ketaatan untuk mendengarkan suara Tuhan dan ketaatan melakukan perintah Tuhan. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia memang disebutkan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Tapi dalam bahasa Inggris, di NIV, New International Version, disebutkan dalam kitab Ulangan ini di Deuteronomy 28, chapter 28, verse 1 until 2. Ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands. Jadi dikatakan, if you fully obey the Lord your God. Apabila saudara sepenuhnya taat kepada Tuhan Allahmu and carefully follow all his commands, dan dengan hati-hati mengikuti segala perintahnya. Jadi ayat ini betul-betul bicara masalah ketaatan kepada Tuhan Allah kita dan ketaatan mengikuti perintah-perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Obey the Lord your God. Taat kepada Tuhan Allahmu. Follow all his commands. Mengikuti semua perintah-perintahnya. Nah, dikatakan tadi sempat disinggung bahwa Tuhan akan memberikan segala berkat yang akan datang kepadamu dan dikatakan juga akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Nah, sempat disinggung di sini, Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini salah satu berkat kalau kita taat kepada Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Ya, salah satu adalah Tuhan akan mengangkat saudara di atas segala bangsa. Artinya kata Tuhan akan mengangkat saudara itu berbicara tentang derajat kedudukan kita akan diangkat, saudara. Kita akan menjadi seperti seorang pemimpin, menjadi kepala bukan ekor. Derajat kedudukan kita diangkat tinggi menjadi kepala bukan ekor. Jadi kita dimuliakan. Sangat luar biasa, salah satu berkat yang diterima karena ketaatan kita kepada Allah. Kemudian kita lihat daftar berkat apa saja yang akan diberikan kalau kita ini obey the Lord, taat pada Allah, dan follow all his commands. Follow command yaitu berarti follow, mengikuti segala perintahnya. Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai 9. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah
engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tadi ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa jika kita taat kepada Tuhan Allah kita dan kita mengikuti segala perintah-perintahnya, maka Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa. Derajat kedudukan kita akan diangkat oleh Tuhan, kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Dan dalam ayat yang ketiga dikatakan diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu. Kemudian dikatakan juga Tuhan akan memberkati lumbungmu dan memberkati segala usahamu. Ini bicara masalah usaha pekerjaan kita. Diberkati oleh Tuhan. Ya. Usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Itu akibat ketaatan kita kepada Tuhan. Maka usaha pekerjaan kita akan diberkati. Hasil bumi kita, hasil ternak kita, kemudian segala usaha kita, lumbung-lumbung kita akan diisi penuh oleh berkat Tuhan dalam ayat yang ke-8 tadi. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu. Ini bicara pekerjaan kita. Berbicara usaha pekerjaan kita yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan. Kemudian saudara, ayat yang ke-6 tadi, Ulangan 28 dikatakan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini berbicara segala aktivitas kita juga diberkati oleh Tuhan. Pada waktu kita masuk dan pada waktu kita keluar. Jadi ketika kita keluar dari tempat kita sampai kita kembali ke tempat kita, segala aktivitas apapun yang saudara lakukan, itu juga akan diberkati oleh Tuhan. Segala aktivitas kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-7 juga dikatakan Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Ini berkat kemenangan juga diberikan pada kita. Bukan cuma berkat materi, bukan usaha pekerjaan kita diberkati, bukan cuma aktivitas kita diberkati, tapi juga berkat kemenangan diberikan pada kita. Kalau kita taat kepada Tuhan. Kemudian juga dikatakan di dalam ayat yang ke-9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Jadi kita akan mendapat status sebagai berkat, yaitu status sebagai umat-Nya yang kudus. Berbahagia sekali kalau kita taat pada Tuhan, kita mendapatkan status sebagai umat-Nya yang kudus. Jadi banyak sekali berkat yang bisa kita perinci dari Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 9 ini, saudara. Tuhan akan mengangkat kita, yaitu derajat kedudukan kita. Segala aktivitas kita diberkati. Kita akan diberikan juga berkat victory atau kemenangan. Kita juga akan diberkati usaha pekerjaan kita. Kita juga akan mendapatkan status sebagai umat-Nya yang kudus. Ada banyak berkat-berkat lain dalam kitab yang lain yang tidak mungkin saya baca satu persatu. Di dalam kitab Ulangan misalnya dikatakan, kalau engkau taat dan melakukan perintah-perintahku, baiklah keadaanmu di bumi.
Keadaan kita akan baik di bumi. Itu berkat yang kita terima kalau kita taat pada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Bahkan juga dalam kitab Ulangan juga disebutkan, aku akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi Tuhan akan melindungi kita dari segala sakit penyakit. Dan kitab Nabi Yeremia juga mengatakan bahwa aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Luar biasa saudara. Kesehatan dan kesembuhan bukan cuma materi saudara. Dan juga akan mengungkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Jadi berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat kesejahteraan, dan berkat keamanan yang berlimpah-limpah. Itu juga diberikan pada kita. Kalau kita taat kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Dan kalau saudara lihat perjanjian baru dalam surat 1 Petrus, saudara bisa lihat di situ kalau kita taat kepada Yesus, maka dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera akan makin melimpah atas kamu. Perhatikan, dalam surat 1 Petrus itu disebutkan di situ bahwa kalau kita taat kepada Yesus Kristus, maka kasih karunia dan damai sejahtera akan makin melimpah atas kamu. Kita akan mendapatkan kasih karunia Allah kalau kita taat pada Allah dan kalau kita melakukan perintah Allah. Kita juga akan mendapatkan berkat damai sejahtera. Bukan cuma berkat jasmani Bapak Ibu, tapi berkat jiwani dan juga berkat rohani. Jadi komplit segala berkat baik jasmani, berkat jiwani, dan berkat rohani itu akan kita dapatkan kalau kita taat kepada Allah dan mengikuti perintah Allah. If you fully obey the Lord your God, apabila kamu sepenuhnya taat kepada Allah, Tuhan Allahmu, and carefully follow all His commands, dan secara hati-hati mengikuti segala perintah-perintahnya, itu adalah syaratnya. Maka segala berkat ini akan diberikan kepadamu. Bahkan Tuhan katakan, aku akan memerintahkan berkat ke atasmu. Tuhan yang memerintahkan berkat ke atasmu. Ulangan 28 ayat yang ke-8. Berkat itu datang sendiri pada kita, saudara. Karena Tuhan sudah merencanakan berkat itu pada kita. Tapi kita harus taat kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Yaitu segala berkat yang akan kita terima. Itu alasan kedua, mengapa kita harus taat kepada Tuhan. Alasan pertama tadi karena Tuhan Yesus telah memberikan contoh teladan pada kita. Bagaimana ketaatan yang luar biasa dalam melakukan kehendak Bapa. Kemudian yang kedua, karena Tuhan menjanjikan berkat kepada kita jika kita taat kepada Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Kita masuk bagian yang kedua, konsekuensi akibat ketidaktaatan. Nah saudara, kalau kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab, ada banyak sekali konsekuensi, tapi paling tidak kita dapat mengangkat 1-2 contoh, misalnya tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, Tuhan memerintahkan semua boleh kau makan, tetapi buah yang dari pohon pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik yang ada di tengah-tengah Taman Eden tidak boleh engkau makan. Tapi Adam dan Hawa tidak taat. Dia dibujuk dan dirayu oleh iblis berbentuk ular. Akhirnya dia jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan. Saudara lihat bagaimana akibatnya, penderitaan yang sangat luar biasa. Mulai saat itu maka Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan untuk mengembalikan Adam dan Hawa itu merupakan suatu usaha yang sangat berat, di mana Allah harus mengirimkan putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus harus berinkarnasi menjadi manusia dan harus mati di kayu salib untuk menembus dosa manusia. Supaya hak-haknya untuk masuk kembali ke dalam kerajaan Allah itu dipulihkan. Manusia sejak berdosa, maka otomatis dosa itu melekat pada Adam dan Hawa dan keturunannya. Sejak itu tidak ada lagi manusia yang tidak berdosa.
Semua manusia berdosa dan memerlukan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, harga yang harus dibayar dari ketidaktaatan itu sangat besar. Dikatakan bahwa manusia menderita setelah dia berdosa. Manusia diusir dari Taman Eden. Dan mulai saat itu kematian sudah membayangi manusia. Kalau seandainya Adam dan Hawa tidak berdosa, dia tidak akan mati, saudara. Tapi karena dosa, itu dia harus mati. Semua manusia harus mati. Karena memang upah dosa adalah maut, kematian, saudara. Itu sebagai konsekuensi akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa. Saya beri contoh yang kedua, misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus diperintahkan oleh Tuhan, pergilah ke Niniwe untuk memberitakan Injil di sana. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Yunus tidak taat. Dia lari jauh dari Tuhan, bukan ke Niniwe, tetapi naik kapal pergi ke Tarsis menghindari Tuhan. Lalu konsekuensi akibat ketidaktaatan itu apa yang dialami Nabi Yunus? Nabi Yunus membuat diri sendiri menderita. Dia harus lari daripada Tuhan ke Tarsis. Dia harus naik kapal. Dia pasti hati nuraninya tidak tenang karena sudah tidak taat pada perintah Tuhan. Padahal kitab Mazmur katakan bahwa kita tidak bisa lari dari Tuhan. Kemana kau akan lari menjauhi rohku, kata Tuhan. Kita nggak bisa lari dari Tuhan, saudara. Tuhan itu adalah omnipresent. Tuhan maha hadir. Kalau kami lari ke ujung laut yang paling dalam, aku ada di sana. Kalau kami lari ke langit, aku juga ada di sana. Kalau kami lari ke dunia orang mati, kata kitab Mazmur, aku juga ada di sana. Jadi manusia tidak bisa lari dari Tuhan. Jangan kita tidak taat pada perintah Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan kepada kita sesuatu, lakukan itu tanpa harus menawar. Yunus pasti hati nuraninya tidak tenang, hidupnya tidak tenang, dia pasti menderita karena dia lari dari perintah Tuhan. Dia harus berlayar, kena ombak yang begitu besar, dan dia harus dimakan oleh ikan besar, ada di perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Itu penderitaan buat Yunus, membuat diri sendiri menderita. Tapi bukan saja membuat diri sendiri menderita, akibat ketidaktaatan Yunus juga membuat orang lain menderita. Orang-orang yang satu kapal juga menderita akibat angin ribut yang terjadi karena dosa Yunus akibat ketidaktaatan kepada Tuhan. Sehingga dibuang undi dan Yunus yang harus dibuang ke laut. Jadi ketidaktaatan kita itu bisa membuat diri kita menderita dan juga bisa membuat orang lain juga menderita. Yang ketiga jelas saudara, sebagai yang ketiga, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, jelas kita gagal menikmati segala berkat Tuhan. Tadi dikatakan segala berkat Tuhan diberikan pada mereka yang taat kepada Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau kita tidak taat pada Tuhan dan tidak taat melakukan perintah Tuhan, berarti kita gagal menikmati segala berkat Tuhan. Jadi konsekuensi akibat ketidaktaatan. Yang pertama, membuat diri kita sendiri menderita. Adam dan Hawa menderita, kemudian Yunus juga menderita. Yang kedua, membuat orang lain juga menderita akibat ketidaktaatan kita. Dan yang ketiga, kita gagal menikmati segala berkat Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak lupa, saya akan mereview. Mengapa kita harus taat pada Tuhan? Alasan yang pertama, karena Tuhan Yesus telah memberikan contoh teladan kepada kita, yaitu ketaatannya yang luar biasa, melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, karena Tuhan menjanjikan berkat kepada kita, jika kita taat kepada Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Konsekuensi akibat ketidaktaatan adalah yang pertama membuat diri kita menderita. Yang kedua membuat orang lain menderita. Dan yang ketiga kita gagal menikmati
berkat Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu agar seluruh jemaat yang mendengarkan ibadah streaming ini memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Karena itu adalah bukti kasih yang nyata kalau kami mengasihi Tuhan. Tidak ada bukti yang lain Tuhan. Kami mengasihi Tuhan dengan cara taat dan melakukan perintah Tuhan. Menuruti perintah-perintah Tuhan. Mampukan setiap jemaat Tuhan untuk memiliki ketaatan kepadamu. Ketaatan untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman. Mari kita mengoreksi diri kita. Apakah saat ini kita dalam posisi tidak taat kepada Tuhan dan tidak taat melakukan perintah Tuhan? Yang tahu adalah diri jemaat sendiri. Pribadi masing-masing yang tahu. Mari kita periksa dan koreksi. Apakah kita memiliki ketidaktaatan kepada Tuhan? Saya berdoa bahwa firman Tuhan ini dapat mengubah hidup saudara. Dan sungguh-sungguh kita punya hidup yang baru, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami percaya seluruh jemaat diberkati oleh firman Tuhan. Supaya jemaat boleh mengambil titik balik Tuhan. Untuk taat kepada Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Untuk membuktikan kasih-Nya kepada Tuhan. Karena bukti dari kami mengasihi Engkau adalah kalau kami taat dan melakukan perintah-perintah-Mu. Kalau kami menuruti perintah-perintah-Mu Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kami. Dan kami harus mengikuti jejak Tuhan. Supaya kami berbuat sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan juga supaya segala berkat yang Tuhan janjikan boleh Engkau curahkan secara berkelimpahan pada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan oleh jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sanggup memberkati dengan cara Tuhan dalam masa-masa apapun, dalam masa yang sulit sekalipun Tuhan sanggup memberkati seluruh jemaat. Terpujilah nama-Mu dan hamba juga berdoa berkat bagi seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala usaha saudara. Tuhan memberkati segala pekerjaan saudara. Tuhan memberkati segala pelayanan saudara.
Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungannya. Dan Tuhan memberkati saudara dengan penyertaannya sampai selama-lamanya. Dimanapun saudara berada, saudara boleh memuliakan nama Tuhan. Memiliki masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang sungguh-sungguh ada seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.